Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita semua adalah anak-anak Bapa kita Tuhan Yesus. Maka kalau kita jadi anak Bapa, maka anak itu harus dekat dengan Bapa. Harus dekat dengan Tuhan Yesus. Ini hari adalah hari Minggu. Buktikan bahwa Bapa cinta Tuhan Yesus, karena Yesus sudah terbukti mencintai kita semua. Tapi kita semua harus buktikan kepada Tuhan. Harus, kalau kita cinta Tuhan, ayo kita beribadah hari Minggu. Semua jangan malas-malas, tapi kita rajin seperti Bapak Ibu rajin bekerja. Harus cari Tuhan, harus rajin, saudara ya. Karena mencari Tuhan itu diberkati sama Tuhan. Ya, saya mau baca firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, itu tentang ibadah. Itu sudah tertulis, saudara. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 25, demikian firman Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Hari demi hari yang kita jalani berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan ada dua hal, secara pribadi maupun secara umum, secara universal. Secara pribadi, bisa Tuhan panggil Bapak Ibu pribadi-pribadi. Seperti banyak sekali anak-anak Tuhan saat ini sudah dipanggil Tuhan. Biarpun saya sudah doa supaya ada kesembuhan, tetapi kenyataannya Tuhan kan punya otoritas. Kalau Tuhan cinta kepada yang bersatu, panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ya sudah, selesai, tunggu giliran ya Bapak Ibu. Tapi yang menjadi masalahnya, saat ini Bapak Ibu kalau dipanggil Tuhan, udah siap belum ya? Udah siap hidupnya, udah benar belum? Sudah rajin nggak sesuai firman Tuhan? Karena firman Tuhan kan sudah bilang tadi, jangan kita menjauhkan diri di pertemuan-pertemuan ibadah. Itu perintah Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau sudah ada perintah Tuhan, jangan kita melanggar. Seperti yang saya sampaikan kemarin, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kalau tidak beribadah itu dosa tuh. Kenapa kok disebut dosa? Karena sudah melanggar firman. Kan firman Tuhan harus ibadah. Ya, minta ampun sama Tuhan ya. Jadi dosa yang sudah saya katakan kemarin dalam surat 1 Yohanes 1:9, bisa terjadi Bapak Ibu tidak mungkin sakit atau malas tidak datang ibadah. Ya Tuhan ampuni, tapi komit, jangan malas terus, jangan tidak pernah beribadah terus. Kapan waktunya? Selama kita tidak pernah beribadah, banyak alasan sampai kita nanti dipanggil Tuhan tidak pernah beribadah loh saudara nantinya. Saudara bertanggung jawab loh sama Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, loh Bapak, saya membaca ya. Ibrani pasal 4 ayat 13, setiap kita nanti diminta tanggung jawab sama Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 13, saya membaca demikian. Dan tidak suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Setiap kita nanti bertanggung jawab. Seperti saya kalau malas tidak beritakan firman, ya malas-malas, nanti saya dituntut tanggung jawab sama Tuhan, takut tidak bisa jawab nanti saudara. Ya, tapi kalau kita hidup bertanggung jawab, yaitu setia sama Tuhan, ya pasti sama Tuhan langsung dipeluk. Tuhan tidak tanya sama kita, langsung dipeluk karena Tuhan Maha tahu. Tapi yang ditanya sama Tuhan, kalau kita ini malas-malas, tidak mau beribadah, tidak mau taat, ya kita bisanya komplain nanti sama Tuhan. Kenapa kamu aku kasih kehidupan, kamu nganggur? Ya, kamu tidak pernah taat kepada firman Tuhan. Wow, gawat saudara ya. Maka oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu kalau beribadah kepada Tuhan, diberkati sama Tuhan. Baca di Keluaran 23-25. Harus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, minumanmu, semua dijauhkan Tuhan dari penyakit lagi. Aman kita kalau dekat dengan Tuhan. Oleh itu mari kita senantiasa mau bersama dengan Tuhan. Pujian yang saya mau sampaikan, Engkau ada bersamaku. Yesus senantiasa ada bersama kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Puji-pujian dan menikmati firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan kita semua semangat melayani Tuhan. Semangat ikut Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan
amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, amin, haleluya. Bersama-Mu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua, haleluya, perkenanan-Mu yang amin, haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Bersama-Mu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua, amin, haleluya. Perkenanan-Mu yang amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya. Yesus memberi pertolongan, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku, haleluya. Di setiap musim hidupku, amin, haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku, amin, haleluya, adalah bersama-Mu, amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, amin, haleluya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 11, 12, 13, ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan, amin, haleluya, itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin. Yesus berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah, amin, haleluya, kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, amin. Semua di dalam tangan Tuhan. Sekarang ya Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna, nama Yesus yang kudus, Maha segala-galanya, amin, haleluya. Sumber kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersama-Mu. Sumber kekuatanku kalau bersama Engkau, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, amin, haleluya. Bersama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sucikan mulut kami Bapa, sucikan hati kami, pikiran kami mau baca firman-Mu. Kuduskan kami Bapa, urapi kami semua anak-anak-Mu, dan berkati dalam nama Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu, semua diberkati Tuhan.
Di hari yang minggu ini, harinya Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ampuni segala dosa kami, salah kami, hilaf kami Bapa. Sucikanlah hidupku Bapa. Hanya oleh darah Yesus, firman-Mu dan Roh Kudus berkuasa dalam hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku yang sangat kucintai. Engkau kutempatkan di atas segala-galanya. Kami milik-Mu, kami hamba-Mu, kami anak-Mu. Kami berharga dan disayang oleh Tuhan Yesus. Dan kami semua anak-anak-Mu di hari Minggu, harinya Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang datang segala macam pergumulan, ada jalan keluar dan hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kepada Tuhan Yesus, Bapa kita yang sempurna di hari Minggu, harinya Tuhan. Mari setiap kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan, kita semua diberkati. Karena janji Tuhan tadi, Engkau ada bersamaku. Itu tertulis, saudara. Dalam Yesaya 41 ayat 10 saya membaca firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Setiap kita semua diberkati Tuhan. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan di pagi yang indah ini, tertulis dalam 2 Tawarikh pasal 20. Puji Tuhan, kemarin kita sudah baca 2 Tawarikh pasal 19. Sekarang atas rahmat anugerah Tuhan, terus kita tiap hari kita dengan setia. Sekarang pasal 20. Demikian firman Tuhan, kita mau baca dari ayat 1 sampai 23. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuniim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yani En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, yang menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini daripada umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. "Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang musir kami dan tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak mereka. Lalu Yesel bin Sakaria bin Benaya bin Metanya, seorang Lewi dan Bari Anasap, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel.
Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23 yang terakhir. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 23. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara semua yang cinta Tuhan, yang setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Amin. Tema renungan firman Tuhan pagi ini yang saya sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan tema keputusan. Ini penting Bapak Ibu. Namanya kita hidup pasti diperhadapkan dengan aktivitas. Selalu diperhadapkan dalam aktivitas itu, selalu diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Contoh, Bapak Ibu begitu bangun tidur, dihadapkan kepada pilihan mau bangun sembahyang dulu, atau mau minum dulu, atau mau cuci muka, dan lain sebagainya. Itu pilihan. Ya. Tapi dalam hal ini sama juga. Pada waktu Yosafat menghadapi informasi peperangan, saudara. Kalau sudah baca di ayat yang ke-1, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melalui Yosafat bersama sepasukan orang minum. Setiap kita namanya hidup ini tidak terlepas dari namanya peperangan. Tidak terlepas dari tantangan menghadang setiap kita. Dan bukti Yosafat, kalau dalam firman Tuhan ini, Yosafat menjadi takut. Sifat takut itu manusiawi, saudara. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Sifat takut sudah dimiliki pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dia takut menghadapi hadirat Tuhan. Karena takut itu sifat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Oleh itu mari kita mau ambil keputusan yang benar. Hidup segala macam diperhadapkan dengan keputusan, pilihan. Pilihan bebas antara mencari Tuhan atau mencari dukun, mencari kekuatan sendiri, atau terserah pilihan kita. Semua dia perhadapkan pada suatu pilihan. Oleh itu melalui firman Tuhan pagi yang indah ini, yaitu kita harus mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu Yosafat ambil keputusan. Di ayat yang ketiga kita baca, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan. Nah, ini penting. Setiap kita hari ini, hari Minggu, ada keputusan, ada pilihan. Bapak Ibu bisa ke gereja atau tidak ke gereja. Mau dengarkan firman Tuhan atau melihat HP. Banyak anak Tuhan di gereja mendengarkan firman Tuhan, cuma matanya melihat, tapi tidak mendengar dengan mata karena melihat HP. Itu sebuah keputusan. Oleh itu mari jangan sampai ambil keputusan yang salah. Keputusan yang salah bisa fatal, saudara. Seperti contoh saat ini yang sedang ramai di kepolisian. Keputusan salah, dia membunuh. Keputusan yang salah, jadi salah ambil keputusan. Hasilnya, konsekuensinya malapetaka, bencana, saudara. Sama dengan ini. Tapi keputusan yang benar, yaitu Yosafat, yaitu keputusan untuk mencari Tuhan. Haleluya. Untuk mari minggu ini adalah harinya Tuhan. Besok hari Senin bekerja, apapun kegiatan kita, baik pelayanan maupun dalam usaha, pekerjaan, apapun bentuk keputusan kita ambil, nomor satu Tuhan yang harus utamakan. Prioritaskan keputusan kepada Tuhan di atas segala-galanya.
Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Itu berarti hidup ke sebuah keputusan. Mencari Tuhan atau jangan dibalik. Atau mencari uang dulu. Kalau kita orang dunia tidak mengenal Tuhan, boleh cari uang. Tapi ujungnya kegagalan. Tapi kalau dibalik ini semua, kita mencari Tuhan. Bukti nyata, saudara. Karena Yosafat mencari Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Yaitu apa, saudara? Di ayat 12. Mata kami tertuju kepadamu, ambil keputusan. Mata rohani berarti hatinya mencari Tuhan. Kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, hati yang melekat dengan Tuhan, saya kasih yang terakhir, terbukti ada kemenangan. Itu saya baca di sini. Karena Yosafat hatinya tertuju, matanya tertuju kepada Tuhan. Dia ambil keputusan mencari Tuhan. Maka firman Tuhan dahsyat, saudara. Yehasiel bin Sekaria, dia hamba Tuhan, seorang Lewi dari Bani Asaf, yang digenapi roh Tuhan. Kalau saya baca di 14, dikatakan dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda, karena Tuhan yang bertempur. Ganti kita Uria Siki ya lama. Karena keputusan yang benar, janji Tuhan, kalau keputusan yang benar mencari Tuhan, maka Tuhan berperang ganti kita. Seperti dalam Keluaran 14 ayat 14, saya kasih ayat terakhir. Oh, luar biasa. Ternyata firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua. Ayo kita mencari Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita utamakan Tuhan, maka janji Tuhan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Ternyata Yosafat mengalami kemenangan. Ternyata dengan puji-pujian, Yosafat bersama seluruh pasukan bangsa Israel, suku Yehuda, suku Lewi, semua mencari Tuhan. Utamakan Tuhan, dia puji-pujian, dia menyanyi Tuhan seperti di ayat 21. Semua sambil berkata, nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari di hari Minggu ini, harinya Tuhan, semua datang beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka Tuhan berikan kemenangan. Sehingga ayat 22, mereka semua terpukul kalah. Tuhan berperang ganti kita dalam nama Yesus. Setiap kita, apapun menjadi pergumulan kita, kekhawatiran kita, masalah kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Utamakan Tuhan, tempatkan di atas segala-galanya. Bukan fokus kepada masalah, bukan fokus kepada dunia ini, tapi fokus kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka kata firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kamu, kamu diam saja, dan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua, amin, haleluya, perkenanan, oh iya, amin, haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya, Engkau yang bertindak, Tuhan bertindak atas kita, memberi pertolongan, amin, haleluya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin. Janji Tuhan bahwa Yesus ada bersama kita. Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku, amin. Serahkan semua pergumulan kita, tak pernah Kau biarkan sendiri, amin, haleluya. Puji Tuhan, kekuatan di jiwaku haleluya adalah bersamamu, amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang sempurna bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua, kita sanggup melewati setiap pergumulan, setiap peperangan. Yosafat menghadapi peperangan, ada kemenangan, haleluya. Tuhan bersama kita, Engkau yang bertindak, Dia memberikan pertolongan, memberi pertolongan, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah Yesus, anugerah Tuhan
Yesus selalu bersama kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan, dan jangan lupa, mari ambil keputusan yang benar. Kita mencari Tuhan, maka Tuhan bersama kita. Kita dijadikan lebih dari pemenang. Amin. Immanuel, Tuhan bersama kita. Haleluya.